Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bagi teman-teman Pancasila kelas 31 serta Bu Murni selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila kelas 31. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan. Halo, perkenalkan nama saya Divka Aurelia Waskita dengan NIM 2009 1030 2135 dari Prodi Sosiologi. Perkenalkan, nama saya Daniel Saputra dengan NIM 2011 042101 dari Prodi Televisi dan Film. Nama saya Alifa Iramayada dengan NIM 210210205015. Di sini saya dari Prodi PG PAUD. Hello everyone, let me introduce myself. Nama saya Anissa Maria Octaviani dengan NIM 21021040130 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ida Nur Fadila dengan NIM 210810201045 dari Prodi Manajemen. Indonesia, seperti yang kita ketahui, merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Tetapi hal tersebut tidak menutup fakta bahwa Indonesia memiliki begitu banyak keragaman mulai dari suku, ras, agama, dan budaya. Nah, masyarakat Indonesia yang beragama Islam menurut data dari Kemendagri adalah 237,53 juta jiwa per 31 Desember 2021. Nah, hal ini setara dengan 86,9% dari populasi tanah air yang mencapai sekitar 237,32 juta orang. Masyarakat yang beragama Islam di Indonesia sendiri dalam memenuhi kebutuhannya termasuk makanan, mereka membutuhkan suatu rasa keyakinan yang pasti antara mana yang halal dan juga mana yang haram. Nah, dalam meyakinkan hal tersebut, di Indonesia sendiri sudah ada lembaga yang mengatur dan berwenang dalam mencantumkan sertifikasi halal yang sesuai kriteria yang ada pada ayat di Al-Quran tentang apa yang disebut dengan halal. Pengertian halal sendiri artinya adalah makanan atau minuman yang diperbolehkan untuk dimakan atau diminum menurut ketentuan syariat Islam. Nah, membahas mengenai sertifikat halal tersebut baru-baru ini yang tengah menjadi polemik di masyarakat adalah peluncuran logo halal baru dari Kementerian Agama. Sebelumnya adalah logo yang bernuansa dominasinya hijau, tiba-tiba sekarang berubah menjadi warna ungu dan menimbulkan banyak kontroversi di masyarakat pada pihak yang pro juga pada pihak yang kontra. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Kementerian Agama ini adalah berupa penerapan label halal baru yang berlaku secara nasional sebagai sebuah pembaruan dari label halal yang baru yang sebelumnya. Kebijakan ini terulang dalam keputusan Kepala BPJPH nomor 40 tahun 2022 tentang penetapan label halal. Pada kebijakan yang ditetapkan oleh BPJPH, Kemenak ini menimbulkan kontroversi di masyarakat Indonesia. Pasalnya, pada kebijakan ini tertera bahwa logo halal baru yang ditetapkan sangat jauh berbeda dengan logo halal lama yang sebelumnya sudah ada. Seperti contoh berikut ini, di mana logo halal yang lama secara bentuk tulisan dan maknanya atau filosofinya lebih jelas dibandingkan dengan logo halal yang baru. Selain itu, kebijakan yang tiba-tiba muncul dan ditetapkan oleh BPJPH Kemenak ini juga bertentangan dengan apa yang ada pada pasal 421 KUHP. Di mana sebagai pejabat khususnya pegawai negeri sipil yang berkaitan dengan kebijakan serta wewenangnya tidak boleh sembarangan memerintahkan sesuatu yang telah berlaku. Dalam hal ini ditunjukkan bahwa sebelumnya ada pasal yang mengatur mengenai pemberlakuan logo halal yang lama. Hal ini terdapat pada pasal 169 dan 144 yang menjelaskan bahwa penggunaan sebuah simbol itu digunakan dalam masa transisi yakni 5 tahun, yang artinya pada Februari 2026, simbol yang ditunjukkan oleh MUI selama ini yang berwarna hijau, seperti contoh berikut, diberikan oleh berlakunya sampai nanti Februari 2026. Selanjutnya juga yang menjadi kontroversi di masyarakat adalah mengenai multitafsiran dari sebuah logo halal yang baru dengan model kaligrafi yang disebut kuhfi modern tidak sesuai penempatan huruf Arabnya, di mana huruf terakhir pada kata halal seharusnya adalah lam, tetapi pada logo halal yang baru huruf lam seperti huruf kaf yang artinya apabila dibaca secara kata adalah halakah yang memiliki arti kehancuran dan menjadi sulit dipahami oleh orang awam. Kemudian ditambah lagi dengan bentuk yang menyerupai gunungan wayang yang dianggap identik dengan Jawa, yang disebut dengan Jawa sentris. Yang menjadi faktor penyebab dari munculnya penetapan label halal baru oleh Kemenak adalah karena yang pertama, Kemenak menganggap bahwa ini merupakan amanat yang harus segera dilaksanakan terkait perubahan label halal baru yang tercantum pada pasal 37 UU Nomor 33 Tahun 2014. Sedangkan pada faktanya, perubahan terkait label halal baru dapat dipersiapkan 1 tahun sebelumnya di tahun 2025, sebelum waktu label halal lama sudah habis masa berlakunya dan tidak seurgensi sekarang. Kedua, Kemenak ingin lebih berinovasi untuk membentuk label halal yang lebih modern dan memiliki perubahan warna, bentuk yang baru, dan berbeda dari label halal yang sebelumnya. Yang ketiga, Kemenak ingin mengangkat nilai-nilai Nusantara keindonesiaan yang diintegrasikan dengan nilai-nilai keislaman. Menurut Akil Irham, Ketua BPJPH Kemenak, ia mengiyakan bahwa bentuk dari logo baru tersebut adalah gunungan wayang. Sedangkan menurut beberapa masyarakat Indonesia, hal tersebut dianggap terlalu Jawa sentris. Selanjutnya kita beralih ke pendapat dari pihak pro dan pihak kontra. Yang pertama dari pihak pro. Dari pihak pro sendiri menganggap bahwa kebijakan penetapan label halal baru ini memang secara normatif bentuk logonya menyerupai gunungan wayang. Namun di versi lain ini adalah
bentuk dari kubah masjid. Selain itu, ini menjadi ornamen utama dalam penulisan bermotif lurik atau garis vertikal, yang dimana motif lurik ini menjadi tempat penulisan khat kaligrafinya. Motif lurik sendiri dicetuskan oleh Sunan Kalijaga dalam mendakwahkan Islam dengan pendekatan budayaan. Kemudian BPJPH Kemenak ingin menampilkan kejelasan untuk disematkan di produk supaya nantinya masyarakat yakin dan merasa aman bahwa produk yang mereka beli ini adalah produk yang halal. Makna warna ungu sendiri pada label halal baru menurut BPJPH Kemenak yang pertama adalah nilai keimanan, yang kedua kesatuan lahir batin, dan yang ketiga adalah daya imajinasi. Selanjutnya kita beralih pendapat ke seorang budayawan, yaitu di sini narasumbernya adalah Bapak Sujiwotejo, di mana Bapak Sujiwotejo mengatakan bahwa beliau setuju secara inovasi dari label tersebut, karena menurut beliau logo dari label tersebut tidak condong pada Jawa sentris, namun pada Nusantara. Berbeda dengan pihak kontra yang menyatakan bahwa secara perspektif hukum legalitas dari suatu label sendiri, sebenarnya label dari MUI sudah diberikan label hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini sudah ditetapkan pada pasal 169, sehingga apabila nantinya secara tiba-tiba ada penetapan label halal baru oleh Kemenak, ini bisa menjadi sebuah pidana terkait pada pasal 421 KUHP. Selain itu, label halal yang lama sendiri masih berlaku sampai tahun 2026, sehingga Kemenak tidak perlu terburu-buru dalam menetapkan label. Untuk solusi pencegahannya sendiri, yang pertama adalah karena kebijakan ini menuai kontroversi dan belum begitu diterima di masyarakat, penetapan label halal baru ini baiknya antara pihak-pihak terkait yang berurusan dengan label halal ini bisa mengkoordinasikan dengan baik terkait perancangan pembuatan label baru, ataupun keputusan yang terkait penetapan label halal baru ini bisa kapan pastinya akan disampaikan kepada masyarakat, sehingga tidak menimbulkan miskomunikasi antara berbagai pihak yang bersangkutan. Yang kedua adalah sebagai masyarakat, kita harus memantau bagaimana proses pembuatan logo tersebut sampai pada tahap sosialisasinya nanti di masyarakat. Serta kita sebagai masyarakat juga harus memahami arti dan juga filosofi makna yang terkandung pada label halal tersebut, dan melihat apakah label halal tersebut dapat dipahami dengan baik. Kemudian adalah solusi penanggulangannya. Yang pertama, dari pihak BPJPH Kemenak banyak mengoreksi dan mengevaluasi kembali label halal yang telah disosialisasikan ke masyarakat. Karena pada hal ini banyak menuai kontroversi di masyarakat, maka harus ada evaluasi yang cukup dari pihak BPJPH Kemenak serta pihak-pihak yang bersangkutan. Dan yang kedua, pihak BPJPH Kemenak juga harus mengerti bahwa penetapan label halal baru ini bisa dilakukan saat masa berlaku label halal lama sudah habis, yakni Februari 2026. Sehingga tidak membuat masyarakat bingung terkait urgensi penetapan label halal baru yang secara tiba-tiba. Sekian, terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan.